Bismillahirrahmanirrahim. Masih halaman 1. Kemarin kita masih membahas tentang muqaddimah kitab. Muqaddimah itu berarti permulaan atau pembukaan. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kitab ini dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Musonif atau pengarang kitab. Musonif itu pengarang kitab. Pengarang kitab Tijan atau musonif memulai kitab ini dengan membaca bismillah. Mengapa dimulai dengan bismillah? Kemarin pertama nomor 1 bermaksud mencontoh kepada kitab Al-Quran, karena Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Semua surat di dalam Al-Quran diawali dengan bismillah ya. Semua surat ya, kecuali satu surat. Surat apa? At-Taubah atau Barokah ya. Itu enggak boleh baca bismillah ya kalau baca At-Taubah, tapi bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kalau baca At-Taubah ya, di awal, di tengah atau di mana sajalah. Kalau masih At-Taubah jangan baca bismillah, bacanya ta'ud ya. Tapi kalau lupa nggak apa-apa, kalau lupa ya. Kalau surat yang lain mah bismillah kita ya. Surat yang manapun bismillah. Tapi kalau taubah jangan. Jadi pertama karena mengikuti Al-Quran. Al-Quran diawali dengan bismillah. Kemarin sudah kita bahas. Al-Quran semuanya berapa juz? 30 juz. Suratnya berapa surat? 114 surat. Ayatnya 6.666 ayat. Itu Quran semuanya. Yang pertama kemarin itu Quran itu punya hati, qalbul Quran. Hatinya Quran itu surat apa? Yasin ya. Jadi kalau hati itu berarti center, pusat ya. Pusat inti dari Quran yaitu Yasin ya. Makanya kita selalu mendawamkan baca Yasin gitu kan. Pengennya mah baca sequran, pengennya mah, tapi karena nggak ada waktu ya udah dah yang intinya aja gitu ya, yang pokoknya yaitu Yasin. Nah ini juga mohon dijelaskan kepada kelompok-kelompok sebelah yang suka rada-rada nyindir buat yang suka Yasinan gitu ya. Baca Yasin mulu katanya, emang Quran Yasin doang katanya gitu ya. Bukan Yasin doang, kita pengennya semua dibaca gitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu, juga kemampuan jamaah baca Quran, kalau diajak baca surat lain kan gak lancar ya. Tapi kalau Yasin karena sering dengar kan lancar. Nah, makanya dan Quran itu Yasin itu qalbul Quran, makanya ya udah kita bacanya Yasin gitu ya. Jadi qalbul Quran, hatinya Quran itu surah Yasin. Kedua, Quran itu diringkas 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat diringkas menjadi satu surat ya. Namanya surah apa? Al-Fatihah ya. Makanya Al-Fatihah disebutnya Ummul Quran atau Ummul Kitab ya. Induk ya, induknya Quran, Ummul Quran, Ummul Kitab yaitu surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu mencakup 30 juz Al-Quran gitu ya, diringkas jadi Al-Fatihah. Makanya kalau yang nggak sempat juga baca Yasin, biasanya kita baca Fatihah gitu ya. Kayak tadi saya mau ngaji, pengennya mah baca Quran dulu 30 juz, pengennya mah sebelum ngaji itu saya gitu ya, nyari berkahnya gitu ya. Tapi karena nggak ada waktu, kalau bisa mah kita baca Yasin tadi itu ya. Tapi karena nggak ada waktu lagi, udah baca Fatihah aja gitu. Makanya tadi kita mulai dengan baca Fatihah, karena Fatihah itu sudah merangkum mencakup 30 juz Al-Quran gitu ya. Kemudian dari Al-Fatihah dirangkum lagi ya, diringkas lagi menjadi satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Maka kalau nggak sempat juga baca Fatihah, maka apapun awali dengan baca Bismillah gitu ya. Kayak ibu-ibu mau masak, mau nyetrika, mau naik motor,
Kalau baca Quran 30 juz kelamaan, baca Yasin juga kelamaan, baca Fatihah juga kepanjangan ya. Padahal mah nggak panjang-panjang banget ya. Padahal mah mau naik motor mau apa teh Al-Fatihah dulu ya, biar selamat, biar berkah. Harusnya begitu ya. Tapi tetap aja Fatihah kita teh malas ya. Udah dah Bismillah aja. Bismillah mah jangan sampai lewat gitu ya. Mau naik motor Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya mau memulai apa aja Bismillah dulu gitu ya. Supaya apa yang kita kerjakan itu berkah, selamat, maslahat, manfaat. Nah supaya begitu ya, barokah baca Bismillah gitu ya. Kemarin mengartikannya gimana Bismillah itu? Kalau kita baca Bismillah itu jiwai, artinya ya maknanya itu gimana kemarin? Kan kalau arti biasanya dengan menyebut nama kan begitu ya. Nah, maka kemarin ganti ya, jangan dengan menyebut, tapi atas nama Allah gitu ya. Jadi ketika baca Bismillah itu ingat itu ya maknanya itu ya. Lagi baca Bismillah itu atas namamu ya Allah, engkau yang maha pengasih, engkau yang maha penyayang, aku naik motor, aku mau ngaji, aku mau masak, apa saja gitu ya. Supaya apa? Supaya apa yang akan kita kerjakan tuh Allahnya ke bawah gitu ya. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan tuh kita nggak ngaku-ngaku bahwa ini kemampuan diri, enggak. Saya bisa ngajar, ibu-ibu bisa ngedengerin ngaji, semua itu atas nama Tuhan, atas nama Allah. Saya nggak bakal bisa ngomong begini nih kalau nggak Allah bantu, kan nggak bisa. Jadi kita nggak ngaku-ngaku akhirnya ya, nggak ngaku bahwa ini kemampuan diri. Akhirnya kita nggak sombong, nggak ujub, nggak ria. Nah itu barokah kalau apa-apa dimulai dengan baca Bismillah gitu ya. Jangan dibiasain ya, udah kepepet baru baca Bismillah ya. Nyelah motor gak hidup-hidup baru Bismillah dulu apa? Lama terlambat ya, harusnya mah dari awal. Banyak kan kalau lagi banget tuh Bismillahnya itu nggak diterusin, cuman Bismillah gitu aja. Ya bagusnya mah lengkap, tapi kalau buru-buru juga ya lumayan ya. Kadang-kadang lihat orang status juga nggak ada Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah aja itu sama gimana? Sah nggak? Boleh, tapi bagusnya melengkapi gitu ya. Karena kan di situ ada dua sifat ya, Rahman dan Rahim. Ini kita bisa ngaji kan karena kasih sayang Tuhan, iya kan ya? Kita bisa ngaji ini detik ini karena kasih sayang Tuhan. Kalau Allah nggak sayang, nggak bakal kita digiring ke Al-Furqan. Dibiarkan kita diem di rumah, dibiarkan kita malah ngomongin orang di rumah, dibiarkan kita malah ngelakuin sesuatu yang nggak manfaat di rumah ya. Kalau Allah nggak sayang, tapi Allah sayang, digiring kita malas-malas juga ya. Terutama saya dari Bantar Gebang ya, aduh malas banget ini kalau Furqan ya. Tapi karena sayang Allah ya, ayo Mayajid, dipaksa saya kan ya nyampe ke sini. Ini bukan karena kehebatan, kemampuan, keinginan saya, enggak. Ini karena Allah sayang sama saya. Kita bisa sholat, kita bisa ibadah, kita bisa ngurusin anak, kita bisa ngelayanin suami. Emang itu semua karena apa? Bukan karena kemampuan diri, bukan. Karena Allah sayang, pengen kita jadi orang benar, pengen kita jadi orang baik, pengen Allah itu kita selalu ada di jalan yang diridhoi. Kalau bukan karena kasih sayang Tuhan, mau jadi apa kita? Jangankan Allah, jangankan Tuhan. Kalau kita nggak punya kasih sayang orang tua, kita nggak jadi orang sekarang. Ya Allah, karena orang tua sayang sama kita ya, kita diurusi dari kecil, disekolahin, dipesantrenin, dibiayain, sampai kita sekarang jadi orang. Atas dasar apa ini? Emang karena hebat kita? Enggak, kita nggak bisa apa-apa. Semua ini karena kasih sayang orang tua. Itu baru orang tua, apalagi Allah. Maka jangan lupakan Allah. Awali apapun dengan Bismillah. Itu maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah, bukan dengan namamu ya. Atas namamu ya Allah. Atas nama Presiden Prabowo, saya resmikan jembatan ke TPU Pondok Ranggon. Nah kan itu ya. Berarti kan bukan karena kebisaan camat, bukan karena kemampuan wali kota, karena Prabowo aja ngebantu, ngizinin, menyupport dan lain-lain kan itu ya.
maka kalimatnya pasti begitu, atas nama presiden, kan gitu ya. Atau kemerdekaan itu ya, atas nama Tuhan yang Maha Esa, misalnya gitu. Atau dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Tapi kebanyakan atas nama Tuhan, gitu ya, atas nama. Di atas Allah kita bisa melakukan segalanya, gitu ya. Di atas pertolongan Allah, di atas kasih sayang Allah, gitu. Itu makna dari bismillah, ya. 2, mengamalkan hadis Nabi. Nomor 2 itu ya. Kenapa diawali dengan bismillah? Karena mengamalkan hadis Nabi. Bareng. Kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa at-ta'u azamu abtaru. Segala sesuatu yang baik bila tidak dimulai dengan basmalah maka tidak ada barokahnya, ya. Ini hadis ini mah ya. Jadi apapun yang baik-baik, pekerjaan baik apapun, kalau nggak diawali bismillah nggak berkah. Mau ngaji nggak bismillah, mau masak nasi nggak bismillah, mau tidur nggak bismillah, mau mandi nggak bismillah, mau apa aja yang baik-baik ya nggak berkah itu pekerjaan ya, sayang ya. Jangan sampai lupa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Tapi bismillahnya jangan hambar lagi sekarang mah, sambil dijiwai sekarang mah ya. Kemarin mah bismillah doang kita ya. Karena udah ngaji nih, udah tahu ya, sambil dijiwai. Jadi bismillahnya enggak keburu-buru sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim enggak begitu sekarang ya. Pelan-pelan dijiwai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau ditambahin enggak apa-apa ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atas namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tawakaltu 'alallah, aku menyerahkan segalanya kepadamu. Tawakaltu 'alallah begitu ya. Tawakal ya. Tawakal itu berarti menyerahkan, mewakilkan semua urusan kita dari A sampai Z hanya kepada Allah. Kenapa kita harus mewakilkan? Kenapa? Kenapa kita harus masrahkan? Kenapa? Kalau nikah, kalau ada yang nikahin ya, ada yang orang tuanya nikahin sendiri, walinya ya nikahin sendiri ya, ada yang ngewakilin. Ya, orang tuanya teh wali ngewakilin ya, ke KUA atau ke kiai ngewakilin. Kenapa dia ngewakilin? Kenapa? Gak mampu, gak bisa, gak kuat, gak tega. Motong korban kemarin ya. Kalau kita nih korban sapi, kambing, bagusnya motong sendiri apa dipotongin? Motong sendiri bagusnya. Kalau kita korban motong sendiri, itu afdol. Tapi kebanyakan dipotongin tukang jaga, dipotongin ustad. Kenapa? Gak bisa, gak mampu. Itu arti tawakal. Tawakal tuh Allah tuh artinya begitu. Kenapa apa-apa tuh diserahin ke Allah? Kenapa apa-apa tuh diwakilkan ke Allah? Karena kita gak bisa. Gak bisa. Emang apa bisa kita? Gak ada. Kita pengen sampai nih ke Al-Furqan, emang mampu? Enggak. Emang bisa? Enggak. Emang kuat? Enggak. Maka sebelum berangkat, wakilin. Saya wakilkan kepadamu, saya pasrahkan kepadamu ya Allah, saya mau ngaji ke Al-Furqan. Terserah Allah nyampein saya ke Al-Furqan, terserah. Nah, gitu kan ya, kalau udah tawakal mah ya. Pokoknya terserah Pak Ustadz, itu kambing mau dipotong model kayak gimana, pakai pisau apa, pakai terserah. Saya mau udah percaya sama Pak Ustadz, yang penting hewan kurban saya potong. Tawakal teh begitu kan, pasrah teh begitu kan, ngewakilin teh begitu kan. Jangan begini, Pak Ustadz, ini saya korban satu kambing, karena saya memang gak berani motong kambing, motong ayam saya memang gak berani, maka saya nyerahin nih, motongnya ke Pak Ustadz. Tapi tolong Pak Ustadz,
nanti kalau mau motong, Pak Ustadz tarik nafas dulu, pegang pisaunya di tangan kanan yang benar Pak Ustadz, didikte Pak Ustadz sama dia, diajarin Pak Ustadz sama dia. Kira-kira ini orang model kayak gini bener kagak ini ya? Wah ini bisa-bisa digitak ini Pak Ustadz ya. Lu kalau udah nyerahin udah nggak usah ngedikte gua yang lebih paham kan gitu ya. Kita kadang ke Tuhan begitu, ongkoh masrahin, ongkoh mewakilkan, tapi Tuhan masih didikte. Tapi nanti ke Al-Furqannya pakai apa ya Allah? Terus nanti kalau saya ini terlambat nggak? Didikte Tuhan, atau nggak tawakal begitu mah? Udah aja kerjain sendiri, nggak usah tawakal kalau gitu ya. Jadi kalau udah tawakal udah lepas, terserah Allah nyampein saya ke Al-Furqan gimana aja caranya. Ya Allah, saya lagi punya urusan, saya pasrahkan urusan saya kepadamu. Terserah engkau nyelesain masalah saya dengan cara dan apa terserah engkau udah. Aku sudah pasrahkan. Lepas. Dan yakini Tuhan bisa nyelesain masalah kita. Jangan ragu. Kita udah gak usah ikut campur mendikte Tuhan, jangan. Karena cara kita sempit, cara Tuhan meluas. Cara kita sedikit, cara Tuhan banyak. Udah, tawakal teh begitu kan ya. Makna tawakal teh kan begitu ya. Kalau udah pasrah, udah. Jangan ikut mikirin, aduh selesai kagak ya. Aduh, itu mah namanya kagak tawakal kalau gitu. Jangan begitu kalau udah tawakal. Tawakal tu Allah, lepas. Karena kalau kita dikte, nanti dari Bantar Gebang ada macet, ada habis bensin, ada duit kagak ke bawah, ada ban kempes. Wah, repot. Iya. Tapi kalau sudah dipasrahin kepada Tuhan, mau macet, mau apa, terserah Allah. Yang penting saya sampai ke Al-Furqan. Mau saya dibawa ngapung sama Tuhan, mau saya dibikin ngilang, Allah mah caranya banyak banget. Kalau kita menyelesaikan masalah, ke siapa ya? Minta bantu siapa ya? Ke bapakmu kali ya? Wah, ribet kita. Tapi kalau Allah mah, Allah banyak cara buat nyelesain masalah. Pasrahin aja udah. Allah kok yang maha tahu, Allah kok yang maha kuasa, Allah kok yang maha mampu. Kita mah nggak bisa apa-apa. Kenapa kita masrahin juga karena kita mah nggak mampu, kan gitu ya. Tapi kalau udah masrahin jangan setengah-setengah. Tawakalnya yang setengah-setengah. Full tawakal. Kalau tawakalnya udah full, kata Allah di Quran, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang tawakal kepadaku, maka akan aku cukupi semua keinginannya. Itu ya ternyata jawabannya ya. Kalau kita pengen kabul hajat, dipenuhi keinginan teh, jawabannya kudu bisa tawakal. Tapi tawakalnya yang benar. Itu janji Allah di Quran itu. Dicukupi. Apa yang menjadi hajat keinginan kita kalau kita benar-benar tawakal. Yang kalau udah nyerahin kambing ke saya, terus kambingnya gagal saya potong, kan kagak pernah. Tiap tahun donatur yang nyerahin korban kan selesai semua saya urusin. Asal donaturnya jangan ribet, jangan kepo, jangan nanya mulu, jangan gitu ya. Udah kasih aja, terima beres. Dan nggak ada yang nggak beres saya urusin. Ini contoh sesama manusia, maksudnya gitu ya. Apalagi kalau kepada Allah, lepas udah dipasrahin mah udah gitu. Udah ibu mah tidur aja. Ntar terima videonya aja saya kirim. Nah, ini Bu ya video kemarin nyembeli, ini video membagikannya, kan beres. Sampai ketemu Idul Adha tahun depan, kan begitu ya. Daripada dikit-dikit nge-WA, udah belum ya Pak Ustadz? Jam berapa ya Pak Ustadz? Aduh, sayanya juga nggak nyaman, digituin mah ya. Aduh, tahun depan udah nggak mau lagi lah dikasih korban sama si ibu itu ya. Nge-WA mulu misalnya, ya. Katanya udah nyerahin kepada Tuhan, tapi Tuhan didikte mulu ya. Bisa nggak ya? Kok lama banget ya? Kok nggak beres-beres ya? Gimana? Tuhan kesal tuh kalau gitu ya. Nah, udah dah, urusin aja sendiri dah. Gitu. Ntar lagi kalau lu nyerahin ke gua kata Allah, enggak, gua nggak mau nerima, lu mah ribet sih orangnya. Kacau kita kalau udah digituin sama Tuhan ya. Jangan bikin Tuhan sewot. Walaupun Tuhan mah nggak pernah sewot, nggak pernah ya. Tuhan nggak pernah sewot. Ini mah gambaran aja. Etika kita dan pemahaman kita tentang arti sebuah tawakal. Ya. Jangan sampai lupa mengawali semua hal-hal yang baik dengan bismillah agar semuanya menjadi berkah. Bagaimana kalau sesuatu itu buruk? Boleh gak baca bismillah? Kalau sesuatunya jelek,
Boleh nggak diawali bismillah? Mau melakukan sesuatu yang jelek, yang buruk, boleh nggak bismillah? Enggak. Karena di sini perintahnya setiap perkara yang baik, ya. Nabi nggak nyuruh perkara yang buruk kan enggak ya? Mau ngambil duit di kantong suami nih biar gak ketahuan, bismillahirrahmanirrahim. Ngambil duitnya dosa, bismillahnya itu jadi dosa. Jangan, ya. Jangan. Mau makan pete, kan makruh makan pete. Mau makan jengkol, makan bawang merah yang bau-bau kan makruh ya. Biar enak nih pete, biar nikmat makannya, biar gak jadi penyakit. Bismillah dulu, atau bismillahnya dulu jadi makruh ya. Gak usah bismillah, mau makan jengkol mah, makan aja udah ya. Mau ngerokok teh makruh, bau ya, bismillah dulu, jangan ya. Jangan. Karena bismillah hanya boleh dibaca untuk hal-hal yang baik ya, yang baik. Yang wajib, baik itu ada 3 ya. Baik menurut agama itu ada 3 ya. 1 yang wajib, 2 yang sunat, 3 yang mubah. Nah, itu yang disebut baik menurut agama ya. 3. Sesuatu yang wajib hukumnya, sesuatu yang sunat hukumnya, atau yang mubah hukumnya. Yang jelek 2. 1 yang haram, 2 yang makruh, 3 ada 3, yang ketiga yang subhat. Itu jelek itu dalam agama. Haram, makruh, subhat itu jelek dalam agama. 3 yang jelek, 3 yang bagus ya. Yang bagus wajib, sunnah, mubah. Yang jelek haram, makruh, subhat. Ya, nggak boleh itu ya. Ya, jangan lupa baca bismillah. Terus alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang merajai sekalian alam. Setelah baca bismillah, yang kedua baca alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Kalimat pujian ya. Alhamdulillah itu artinya kalimat pujian. Siapa yang kita puji? Allah. Puji itu ada 4 ibu-ibu. Udah ya, udah dijelasin ya. Tapi mudah-mudahan lupa ya. Puji itu ada 4. 1, puji Allah kepada Allah. 2, puji Allah kepada makhluk. 3, puji makhluk kepada Allah. 4, puji makhluk kepada makhluk. Nah, 4 pujian itu ya. Allah, muji kepada Allah. Banyak contohnya ya di Quran ya. Misalnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa kepada semua perkara. Berarti Allah muji dirinya sendiri ya. Berarti puji Allah kepada Allah. 2, Allah muji ke makhluk. Makhluknya yang dipuji nih. Seperti Allah memuji Kangjeng Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala hulukin azim. Muhammad, engkau adalah manusia yang paling akhlaknya paling agung. Berarti Nabi Muhammad muji Allah muji Nabi Muhammad. Berarti makhluknya ya, bahwa Nabi Muhammad itu akhlaknya yang paling agung. Nah, itu contoh Allah muji makhluk. 3, makhluk muji Allah. Ya kayak kita ya. Kita muji Allah, misalnya baca alhamdulillah atau Allah maha kuasa. Apa aja lah pujian kita ke Allah kan gitu ya. Nah, itu namanya pujian makhluk kepada Allah ya. 4, makhluk muji makhluk. Yang 4 mah ya. Saya muji Pokodim misalnya ya. Pokodim baik orangnya ya gitu ya. Pokodim itu orangnya sabar ya gitu. Muji itu berarti makhluk muji makhluk ya. Banyaklah kita ya muji ke makhluk kan gitu ya. Tapi ingat, pujian yang 4 itu semuanya hakikatnya milik Allah. Lillah ya. Alhamdulillah, puji yang 4 lillah, milik Allah. Ingat. Jadi hakikatnya mah semua pujian itu milik Allah. Kita ada nggak yang punya hak untuk dipuji? Ada nggak kita? Makhluk ada nggak yang berhak dipuji? Ada nggak? Nggak ada makhluk mah ya. Karena pujian mah hanya milik Allah. Makhluk mah kan nggak ada ya. Berarti apa?
nggak boleh kita mengharap dipuji, ya. Nggak boleh kita mengharap dipuji, karena kita nggak ada yang berhak punya pujian, nggak ada, ya. Karena pujian itu hanya milik Allah. Ini ya. Jangan suka muji orang. Nah, ini ya. Ini pelajaran tasawuf tapi ini ya. Pelajaran tasawufnya ini. Jangan suka muji orang, karena orang itu nggak ada yang berhak mendapat pujian, ya. Nggak boleh kita muji orang, nggak boleh, nggak boleh, ya. Ya kalau muji sewajarnya sih nggak apa-apa, ya. Kalau sewajarnya doang, gitu ya. Kita dibantu orang, terima kasih ya, aduh kamu mah baik, udah segitu aja, udah. Ustaz, kalau kita dipuji orang kan kita bilangnya apa jawabnya? Ya. Gimana kalau kita mah nggak pengen dipuji, nggak pengen kita mah, ya, karena udah ngaji, udah tahu ilmu kita mah, ya, udah nggak gila pujian lagi sekarang nih. Tapi orang tetap muji. Apa kita omelin aja itu orang, apa kita cekek kan gitu ya? Jangan. Kata agama, kalau kita dipuji orang tanpa kita pengen dipuji, maka baca doa. Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun. Nah itu doanya, ya. Kalau kita dipuji, ya. Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang disangkakan orang. Nah itu doanya, ya. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari prasangka orang. Kenapa dia muji kita? Kenapa? Kenapa orang suka muji kita? Kenapa? Karena ada kebaikan, ya. Karena ada kebaikan dalam diri kita, ya. Atau ada juga yang kayak tadi, muji kita ada sesuatunya, ada juga gitu, ya. Ada udang di balik bakwan, ya. Ada juga yang begitu, ada, ya, muji kita karena ada maunya, ada, ya, ngebaik-baikin. Tapi ada juga orang yang memuji itu karena ada kebaikan di dalam diri kita, kan itu, ya. Karena kitanya baik, maka dia muji, kan itu, ya. Padahal kita baik gak? Orang kan nganggap kita baik, ya. Orang nganggapnya, ya, nyangka kita kan baik, terus dia muji. Padahal kita baik gak? Baik, menurut dia. Apa baiknya kita? Gak ada baik-baiknya. Menurut dia. Gak ada baik-baiknya lah kita mah. Jangan kepedean. Oh berarti orang muji saya, berarti saya baik, ya? Enggak. Itu mah prasangka, iya kan? Prasangka kan? Itu mah kan dugaan kan? Ibu-ibu ngelihat saya baik gak? Berarti ibu-ibu semua kena prank, ya kan? Coba tanya Teh Ucu, dah. Tanya istri saya. Jangan Teh Ucu, nggak ada, Teron, tanya Teronnya. Nih teteh saya yang tahu saya dari kecil kan, ya. Tanya Mang Yaji gue masih Teron. Wah kacau ya. Kacau kan gitu, ya. Ibu-ibu nyangka doang sama saya, Pak Ustadz Yajin baik kan gitu, ya. Lihatnya lagi baik ngelihatnya. Iya, padahal ibu-ibu udah kena prank semua, ya. Saya juga sama ngeliat ibu-ibu, ya. Ya Allah baik-baik banget, solehah banget. Coba kalau saya nanya sama suaminya, aduh Pak Ustadz bini saya. Gitu kan, orang itu cuma nyangka kita baik, padahal kita kan nggak baik, nggak baik, ya. Kita tuh nggak baik. Apa baiknya kita? Nggak ada. Mana kebaikan kita? Nggak ada. Maka tadi doanya, ketika orang memuji kita, Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan saya, jangan cuma disangka baik, tapi jadikan saya benar-benar jadi orang baik. Kan gitu, ya. Dengan doa itu akhirnya kita hidung kita nggak gede, kan gitu, ya. Kalau nggak baca doa itu mah kita dipuji orang, hidung kita kan jadi ngegedein, ya. Iya kan, jadi bangga kan kita, ya. Karena ngerasa, oh berarti saya baik dong, kan gitu, ya. Berarti saya punya jasa dong, kan jadi salah. Tapi kalau pakai doa tadi kan, ya Allah orang udah keprank ya sama saya, ya. Padahal saya kan bukan orang baik, tapi mudah-mudahan ya Allah, apa yang disangkakan orang, saya bukan hanya disangka, tapi benar-benar Engkau jadikan aku orang baik. Nah gitu, ya. Itu doanya gitu, ya. Jadi minta dipuji jangan, tapi kalau ada yang muji baca doa tadi,
Doa itu buat apa? Buat pegangan, buat benteng supaya kita sadar bahwa kita tidak baik-baik amat, dan kita ngedoa segera ke Allah agar dijadikan orang baik sesuai prasangka orang yang memuji kepada kita, gitu ya. Jangan suka pengen dipuji orang, karena pujian milik Allah. Dan kita juga jangan suka muji orang, jangan ya. Ya yang wajar-wajar aja lah ya, jangan berlebihan, apalagi mujinya ada tujuan. Oh itu mudah, jangan. Karena kata ulama tasawuf, orang yang memuji saudaranya sendiri itu bagaikan menjalankan pisau tajam di leher saudaranya sendiri gitu. Kalau kata ilmu tasawuf ya, orang yang memuji saudaranya teh sama kayak ngebunuh saudaranya. Tapi yang dimaksud ngebunuh di sini ngebunuh amalnya, ya, ngebunuh keikhlasannya, ngerusak ibadahnya. Maksudnya begitu ya. Teh Haji Ucah ngasih duit buat Mang Ejid pembebasan tanah wakaf 30 juta. Amin. Ini Teh Mang Ejid lagi muji yang berlebihan ya. Jadi ada maunya ini Mang Ejid ya. Teh Haji Ucah ngasih 30 juta buat pembebasan tanah. Ibu Haji Giman 150 juta. Dah. Salah. Kabul ya Allah. Ibu Selamat, ibu-ibu yang lain ya, nomor rekeningnya ada di Terod ya kalau mau transfer mah ya. Tuh Teh Haji Ucah teh udah ikhlas ngasih ya ke Majid teh, ngasihnya juga diam-diam. Lagi Majid di mobil ngasih, enggak ada yang tahu, ikhlas ya. Sama Majid di pengajian dipuji-puji. Makasih banget kemarin Teh Haji Ucah ngasih saya 30 juta, asalnya udah ikhlas. Gara-gara saya puji di depan orang banyak, manusia kan hatinya goyah. Kalau dia ada kesombongan di hatinya, gak kuat nahan ikhlas, kan jadi hancur amalnya gara-gara saya puji. Maka jangan suka muji orang, apalagi orang yang gak kuat dipuji, jangan. Apalagi kayak tadi, kalau dia kagak dipuji, kagak minjemin duit, jangan. Itu juga lebih bahaya ya. Kita berarti membunuh saudara kalau gitu ya. Jadi orang teh beramal harus dipuji mulu aja gitu ya. Angkat aja dia mau katanya, angkat, ntar dia dikasih. Jangan digituin, kasihan ya. Ada yang begitu ya, angkat aja dia mah, ntar dia ngasih katanya gitu ya. Jangan dibiasain begitu ya, nggak ngedidik baik kalau begitu ya. Jangan. Karena yang berhak dipuji dan mendapat pujian hanya Allah ya. Kenapa? Oh itu ada di depan itu ya. Oh kenapa? Ya. Halaman 2 ya maaf. Pujian 4 itu ya. Saya ngeduluin aja nih ya. Aduh, songong berarti ini ya. Kenapa musonib memulai dengan pujian? Kenapa? Karena musonib begitu juga sama. Takut. Ini kan punya karya nih, punya karya tulis ya. Kan ini kan ngarang kitab ya, berarti karya tulis. Takut dengan karya tulis kitab ini musonib jadi sombong gitu ya. Musonib jadi pengen dipuji gitu ya. Makanya buru-buru dikembalikan pujian itu kepada Allah supaya musonib nggak jadi sombong gara-gara punya hasil karya tulis kitab Tijan Ad-Daruri ini gitu ya. Kita juga sama, mau apa-apa awali dengan bismillah, mau apa-apa awali dengan alhamdulillah. Bismillah mengharap berkah, alhamdulillah menghilangkan kesombongan gitu ya. Sampai situ nanti kita lanjutkan. Wassalatu wassalamu, mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Robin